Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk di pertemuan ke-12. Pada pertemuan 12 ini kita akan melakukan praktikum menggunakan Cisco Packet Tracer. Teman-teman silahkan dibuka dulu modul slide ke-12-nya ya, slide pertemuan 12-nya, karena nanti di sini teman-teman akan dibimbing untuk praktikum menggunakan paket tracernya. Nah, dalam praktek ini adalah rangkuman dari pertemuan ke-6 sampai dengan ke-9. Gitu. Jadi buat teman-teman jadi ini sekaligus untuk review gitu ya, untuk review dari materi 6 sampai dengan 9. Jadi buat teman-teman yang lupa lagi tentang materi 6 sampai 9 bisa di pause dulu video ini, kemudian dibuka lagi, dibaca-baca lagi ya untuk ingat tentang materi dari ke-6 ke 9 tentang praktek menggunakan Cisco Packet Tracer. Dan bagi teman-teman yang belum punya Cisco Packet Tracer-nya, silahkan di-download dulu. Di internet banyak ya, teman-teman tinggal dicari Cisco Packet Tracer. Kemudian bisa login menggunakan guest itu ya, sebagai tamu jika teman-teman susah nantinya. Dan kalau teman-teman yang sudah punya, kemudian kita bisa memulai untuk pengerjaan dari praktiknya ini. Ini adalah ketentuan ya, kalau sebenarnya teman-teman bisa melakukan ada batas waktu untuk pengerjaannya ya, cuman karena mungkin sekarang kita belajarnya daring, jadi teman-teman sebisanya nanti saja dikumpulkan hasil dari pengerjaan teman-teman dalam bentuk laporan ya. Oke. Nah, di sini ada empat praktek yang akan dilakukan. Yang pertama adalah navigating di iOS. iOS ini adalah sistem operasi untuk Cisco-nya ya, yang dimiliki oleh Cisco. Kemudian nanti yang kedua adalah mengkonfigurasi switch, kemudian mengkonfigurasi router, dan menghubungkan router LAN. Nah, kita mulai dulu ya dari yang pertama, yaitu navigasi dari iOS. Nah, teman-teman bisa diklik di sini ada sebuah hyperlink, teman-teman klik, nanti akan langsung diarahkan menuju project daripada Cisco Packet Tracer-nya. Oke, ini adalah proses untuk membuka Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini ya ada ini ada set profil, teman-teman klik OK aja dulu. Yes. Nah, ini adalah tampilan halaman dari Cisco Packet Tracer. Kemudian karena kita membuka project yang sudah dibuat sebelumnya, maka di sini akan sudah terdapat satu buah PC dan juga satu buah switch. PC dengan nama PC1 dan switch dengan nama S1. Kemudian tadi nah ini adalah petunjuk yang harus kita lakukan untuk melakukan praktek ini. Jadi teman-teman nanti bisa mengikuti dari petunjuk yang di sini ya untuk melakukan prakteknya di sini. Ya di sini memang menggunakan bahasa Inggris, jadi jangan sampai teman-teman merasa apa sih namanya? Ya teman-teman harus sedikit-sedikit sambil belajar bahasa Inggris gitu ya. Saya bacakan, Packet Tracer Navigating the iOS, objektif ini adalah goal-nya atau tujuannya, atau misinya gitu ya, misi yang harus dilakukan. Pertama adalah establish basic connection, access LE, dan explore help. Gitu. Kemudian yang kedua, mengeksplor exec mode, kemudian mengatur jam. Gitu, jadi kita menghubungkan kedua buah perangkat ini, kemudian kita explore di exec mode-nya. Pada pertemuan sebelumnya ya, sudah dibelajarkan apa itu exec mode. Kemudian kita men-setting jam nanti yang akan dilakukan.
Oke, bagian pertama nih, misi yang pertama kita mencoba untuk menghubungkan kedua buah perangkat ini. Kemudian setelah menghubungkan, nanti mencoba untuk mengakses ke CLI, kemudian menjelajahi menu help, menu bantuan. Nah, step pertama yaitu menghubungkan PC1 dengan switch 1 menggunakan kabel konsol. Arahannya adalah klik connection. Di sebelah bawah gitu ya, icon yang terlihat seperti lighting atau cahaya atau kilatan ya. Di sebelah kiri pojok bawah paket tracer window. Berarti di sebelah sini yang seperti kilat adalah yang ini ya. Ini adalah connection. Teman-teman klik. Kemudian setelah diklik, pilih light blue console kabel. Light blue ya yang berwarna biru terang. Nah ini ya. Warna biru terang ini adalah konsol. Di sini ada tulisannya. Teman-teman klik. Di sini ada tulisannya konsol. Ini adalah konsol. Dengan mengklik menggunakan mouse pointer, kemudian kita klik dulu, kemudian drag klik PC1, pilih RS232 connection, kemudian klik S1 lalu pilih konsol. Oke. Misi pertama sudah kita lakukan, yaitu menghubungkan PC1 dengan switch 1. Kemudian kita masuk ke step yang kedua, gitu ya, establish terminal session with S1. Klik PC1, klik PC1, kemudian klik terminal, klik PC1, kemudian pilih desktop ya, lalu klik terminal tadi ya. Nah, ini adalah konfigurasi dari terminalnya. Itu ya yang bisa teman-teman tampilkan. Nanti teman-teman bisa mengatur di sini untuk port configuration-nya. Ada bit per second-nya, data bit, parity, stop bit. Karena kita buat default aja untuk aturannya, jadi kita klik langsung OK. Kita buat sebagai default. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tampilan dari terminalnya di sini. Kita klik enter dulu. Press enter untuk menampilkan S1 ya. Kemudian setelah itu kita masuk ke step yang ketiga, yaitu kita masuk atau explore menggunakan user exec. Nah, seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, bagaimana untuk bisa masuk ke user exec, itu ada cara-caranya ya. Tapi sebelumnya kita ikutin dulu petunjuk yang di sini. Nah, pada halaman ini ya, teman-teman bisa menggunakan tanda tanya. Tanda tanya ini adalah untuk menampilkan perintah dari exec. Ini ada perintah connect, yaitu digunakan untuk membuka terminal connection, dan disable, disconnect, sambil dibaca ini ya. Ada trace router untuk trace route destination gitu ya. Kemudian kita juga bisa klik tanda tanya. Tanda tanya ini apa? Itu telnet terminal trace router. Kemudian kalau kita TE tanda tanya itu adalah TE tanda tanya itu adalah telnet terminal. Oke, seperti itu. Itu adalah menu bantuan ya, menu help kalau teman-teman misalkan bingung apa sih perintah untuk melakukan A, melakukan B, melakukan C, ya teman-teman tinggal tulis saja tanda tanya. Nanti akan muncul menu bantuannya atau menu help-nya. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan masuk ke privilege exec mode. Cara untuk masuk ke privilege exec mode adalah teman-teman tinggal ditulis saja di sini enable, gitu ya, seperti yang pernah saya jelaskan pada materi sebelumnya. Untuk masuk ke privilege exec mode, teman-teman tuliskan enable, enter. Nah, nanti akan berubah si simbolnya yang tadinya lebih besar dari menjadi tanda pagar simbolnya. Berarti kita sudah masuk dalam privilege exec mode. N-tab ini adalah untuk seperti ini. Kita tulis en, kemudian klik tab. Nah, itu untuk melanjutkan perintah yang akan kita lakukan. Jadi kita menulis dan tab. Kalau misalkan kepanjangan, kemudian teman-teman tulis klik di keyboard tombol tab, nanti akan langsung secara otomatis diisi untuk perintahnya gitu ya. Terus kita bedal untuk itu.
Oke, kita sudah bisa masuk ke privilege mode, kemudian kita bisa masuk lagi ke global configuration mode. Cara masuknya adalah dengan menuliskan perintah configure ya. Tulis di sini configure. Ini adalah perintah untuk masuk ke dalam global configure mode. Enter, enter lagi. Nah, maka kita akan masuk ke dalam global configuration mode. Tandanya adalah di sini ada dalam kurung config gitu ya. Berarti kita ada di dalam mode konfigurasi global. Seperti itu. Lalu untuk keluarnya lagi teman-teman tulis exit. Itu adalah untuk keluar dari mode konfigurasi global. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengset jam, bisa melakukan pengaturan jam gitu ya. Caranya teman-teman kalau misalkan ingin melihat dulu jamnya, teman-teman tulis di sini show clock. Ntar, nah ini adalah jam default dari program paket tracer ini. Gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengset si jamnya ini sesuai dengan ini kita caranya adalah menggunakan clock set seperti ini perintahnya. Kita contohkan misalnya kita akan merubah clock setnya menjadi seperti ini. Kita tulis di sini berarti ya. Clock set 15.200.200. Itu artinya ini adalah jam 15.00 kemudian 31 Januari 2035. Bentar. Kemudian kita show clock lagi. Apakah sudah berubah atau belum? Sudah ya. Sekarang kita sudah melakukan perubahan terhadap jam. Untuk melakukan perubahannya, teman-teman bisa menggunakan set seperti ini. Clock set, kemudian jamnya, masukkan, kemudian tanggal, bulan, dan juga tahunnya. Nah, seperti itu. Oke, kalau misalkan sudah selesai, teman-teman klik di sini ada check result untuk melihat hasil yang sudah kita lakukan. Klik, dan nanti akan muncul halaman seperti ini. Congratulations, you successful complete packet tracer navigating issues. Artinya kita sudah selesai, sudah berhasil melakukan tugas yang pertama, gitu ya. Sekarang kita lanjut masuk ke tugas yang kedua, yaitu configuring initial switch setting. Kita close dulu yang ini. Ya, kita lanjut yang kedua. Oke, yang kedua kita Oke, sekarang untuk project yang kedua di sini sudah ada 4 buah perangkat, 2 buah PC sama 2 buah switch ya. 2 buah switch. Yang switch yang pertama namanya S1, switch kedua namanya S2. PC yang pertama namanya PC1 dan PC yang kedua namanya PC2. Nah, di sini objektifnya yang pertama kita melakukan konfigurasi terhadap switch, kemudian memverifikasi default switch, kemudian mengkonfigurasi switch, mengkonfigurasi MOTD banner ya. MOTD banner itu kayak nanti dijelasin. Kemudian menyimpan konfigurasi pada npram, lalu melakukan hal yang sama ya. Yang ketiga ini nih, yang keempat langkah ini pada switch yang kedua. Gitu. Nah, sekarang kita langsung saja ke part yang pertamanya, yaitu verify the default switch configuration.
masuk ke dalam exec mode pada switch yang ke-1. Teman-teman silahkan diklik yang S1-nya, kemudian nanti akan tampil seperti ini. Lalu kita disuruh untuk masuk ke tab CLI. Masuk ke tab CLI ya. Lalu kita ditugaskan untuk mengaktifkan privilege exec mode. Seperti yang sebelumnya, untuk mengaktifkan privilege exec mode, teman-teman tinggal tulis enable, enter. Lalu kita masuk ke sana. Nah, selanjutnya, kita disuruh untuk melihat atau menampilkan running config-nya. Perintahnya adalah show run config, enter. Nah, ini adalah konfigurasi yang berjalan saat ini di switch yang pertama ini, ya. Hostname namanya switch, spanning tree, MPVST, lalu di sini ada interface pada 0/1, 0/2, 0/3, dan selanjutnya. Tulisnya seperti itu. Oke. Terus nanti teman-teman tinggal dijawab ya, ini ya yang di bawahnya. Berapa banyak pass Ethernet interface yang dimiliki oleh switch tersebut, berapa banyak gigabit Ethernetnya, berapa nilai dari PTLAN, ya sudah ada semuanya di sini, teman-teman tinggal diisi aja nanti ininya. Oke, sampai nomor 5. Kemudian part selanjutnya adalah buat sebuah basic configuration. Kita rubah namanya yang tadinya adalah switch menjadi S1. Oke. Pertama-tama kita masuk dulu ke configure terminal. Lalu setelah itu kita ganti namanya menggunakan hostname menjadi S1. Ya, seperti itu. Lalu enter. Sekarang namanya sudah berubah menjadi S1. Oke, step 1 sudah selesai. Kita lanjutkan ke step yang 2, yaitu mengamankan akses konsol lain. Cara untuk mengamankannya, teman-teman tulis lagi configure terminal. Kita exit dulu ya, kita coba ikutin. Kita masuk ke configure terminal, kemudian kita masuk ke line konsol 0. Nah, lalu kita tambahkan password. Password let main ya. Jadi di sini nama passwordnya adalah let main sesuai dengan instruksi dari sini. Nama passwordnya let main. Kemudian enter. Lalu ketik login, lalu exit. Exit lagi. Kita coba. Sekarang kita coba untuk exit lagi ya dari sini. Nah, sekarang saat kita akan masuk ke exit mode ya, maka diminta untuk mengisi password. Password yang kita tuliskan tadi adalah let main ya, passwordnya. Maka kita tulis di sini let main. Oke, tidak akan tampil karakternya karena ini sudah default dari sananya, tapi saat kita mengetikkan sebenarnya itu sudah terisi. Tinggal kita enter dan masuk. Kalau misalkan salah, nanti akan minta diulang untuk mengisi passwordnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita mengamankan privilege mode akses nih. Dengan artinya gini, saat kita kan ini yang mau masuk ke enable ya, untuk masuk ke escape mode, maka tinggal masuk aja. Nah, kita sekarang ingin merubah saat kita menuliskan enable di sini tidak otomatis langsung masuk atau berubah si simbolnya menjadi gambar pagar, tapi harus mengisikan password dulu. Nah, caranya bagaimana? Caranya teman-teman seperti ini. Configure terminal. Kemudian di sini kita tuliskan enable password. Lalu kita masukkan passwordnya C1 $C0. Enter. Kemudian exit. Kita exit lagi. Nah, di sini kita masukkan dulu password yang pertama nih saat kita mau masuk ke login yang pertamanya. Itu let main ya, yang kita tadi tulis. Enter. Nah, sekarang tulis enable. Saat kita mau masuk, maka harus memasukkan password yang barusan kita buat, yaitu C1 $C0. Enter. Seperti itu. Itu untuk menambahkan password untuk masuk ke
konsol, layak melihat menu yang tadi, kemudian untuk masuk ke privilege mode access, kita menggunakan password C1 $C0. Seperti itu. Dan kemudian kita password yang tadi C1 $C0 itu bisa kita ganti. Oke, kita bisa renew lagi untuk passwordnya. Caranya dengan menggunakan enable secret ya. Enable secret. Kita coba, kita masuk dulu ke configure terminalnya. Kemudian kita lanjutkan enable secret itsa secret gitu ya. Lalu enter. Kita exit. Nah, sekarang kita exit lagi. Sekarang kita masuk lagi ya, let main untuk masuk ke konsolnya. Kemudian kita masuk ke enable. Kita masukkan Cisco yang tadi ya, C1 $C0. Maka gagal. Karena passwordnya sudah kita rubah tadi menjadi itsa secret. Jadi tulis teman-teman di sini itsa secret. Enter, maka akan masuk. Seperti itu. Nah, bagi teman-teman nanti ikutinnya di sini karena ada beberapa pertanyaan juga yang harus teman-teman isi nantinya. Oke, seperti itu lalu nanti teman-teman isi dan nanti ini sebagai tugas juga ya. Nanti teman-teman hasil dari semuanya ini teman-teman kirim ke Google Classroom. Nanti saya akan nilai. Nah, kemudian kita bisa melakukan enkripsi. Ya, enkripsi passwordnya caranya dengan seperti ini. Configure terminal. Teman-teman tinggal ikutin yang di sini aja, tulis service password encryption. Bentar. Exit. Oke, itu adalah untuk melakukan enkripsi. Teman-teman tinggal dicek saja seperti yang tadi show run. Nah, nanti akan ini kan enable secretnya. Kemudian ini enable password sudah dienkripsi semuanya. Gitu. Nah, kemudian kita bisa juga mengkonfigurasi untuk MOTD banner. MOTD banner itu exit. Nah, ini kan nggak ada banner atau apa namanya pesan apapun di sini ya. Nah, kemudian kita ingin menambahkan banner atau pesan saat kita mau masuk ke konsol. Itu dinamakan dengan MOTD banner. Caranya, teman-teman masuk dulu ke sini, kemudian enable itsa masuk ke config. Lalu kita banner tulis ini perintahnya banner MOTD. Lalu kita tuliskan misalnya this is a secure system. Authorize access only. Oke, exit. Exit lagi. Nah, sekarang jadi ada pesan seperti ini kan. This is a secure system yang barusan kita buat menggunakan MOTD banner. Seperti itu. Kalau tadi kan nggak ada ya. Ini nggak ada user access verification aja gitu. Kalau sekarang ada banner ya, ada pesannya. Ini this is a secure system, authorized access only. Seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, kita coba untuk simpan si konfigurasi yang sudah kita buat barusan ke dalam npram. Cara untuk menyimpannya adalah copy running config startup config ya, enter, kemudian enter lagi. Oke, sudah tersimpan. Nah, itu adalah konfigurasi yang dilakukan terhadap S1 ya. Dari mulai kita tadi membuat masuk ke dalam exit mode, kemudian kita memberikan rename, memberikan nama menjadi S1 kepada switch 1, lalu kita menambahkan passwordnya
saat kita ingin masuk ke konsol, lalu kita juga menambahkan password saat kita ingin masuk ke privilege mode. Kita mengganti passwordnya, lalu kita juga membuat MOTD banner dan menyimpannya di dalam NVRAM. Itu yang sudah kita lakukan pada S1. Nah, sekarang teman-teman silahkan lakukan hal yang sama yang seperti kita lakukan terhadap S1 pada S yang kedua atau switch yang kedua. Itu ya. Teman-teman ganti namanya menjadi host S2 sesuai yang di sini. Kemudian berikan password saat ingin masuk ke dalam konsolnya menjadi let main, lalu kasih password S1 dolar C1 dolar C0 saat masuk ke privilege mode acceptor-nya, kemudian ganti namanya menjadi extra secret, enable password-nya ya. Kemudian teman-teman buatkan MOTD banner seperti ini tulisannya, lalu enkripsi semua teks password-nya, lalu pastikan bahwa konfigurasinya benar dan simpan di dalam NVRAM seperti yang tadi. Oke, silahkan dikerjakan. Kemudian nanti teman-teman jangan lupa di screenshot ya hasil dari setiap yang teman-teman lakukan, kemudian pindah ke file Word nanti untuk saya nilai. Oke, kalau sudah selesai, teman-teman bisa di pause dulu, lalu kita lanjut ke ke configure initial router setting. Oke, yang ketiga, kita akan melakukan konfigurasi terhadap router setting. Klik. Oke, ini objektifnya, yaitu kita akan melakukan konfigurasi terhadap router dan kemudian menyimpannya. Sama ya seperti switch yang tadi. Kita lihat dulu ke part 1 ya, verify the default router configuration, establish a console connection to R1. Oke, pertama-tama kita pilih kabel konsol. Pilih kabel konsol, ini ya, yang kabel konsol. Kemudian klik PCA, kemudian select RS232, lalu klik R1 dan pilih konsol. Setelah itu kita masuk ke PCA, pilih desktop, lalu pilih terminal. PCA, pilih desktop, dan pilih terminal. Klik OK. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasinya. Selanjutnya, pada step kedua kita harus masuk ke dalam privilege exec mode dengan menggunakan perintah enable. Kemudian setelah itu kita harus lihat kita bisa melihat show running config ya. Ini adalah show running config-nya dengan hostnya router. Kemudian ada yang ke bawahnya. Semuanya teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah informasi dari router yang kita miliki. Oke. Selanjutnya kita melakukan memberikan nama ya. Nah, ini adalah yang next-nya nih. Konfigurasi inisialisasi router gitu ya. Kita harus merubah namanya menjadi R1. Kita rubah namanya menjadi R1, kita masuk dulu ke dalam config terminal. Lalu kita ganti namanya menjadi hostname R1, enter. Karena sudah berubah menjadi R1. Lalu kita lakukan yang pertama, konsolnya berikan sebuah password dengan nama let main, kemudian privilege exec-nya berikan password Cisco, kemudian privilege exec-nya berikan password juga dengan nama extra secret gitu ya. Lalu semuanya dienkripsi. Selanjutnya, kemudian kita menambahkan MOTD banner dengan kalimat seperti ini. Oke, kita lakukan. Yang pertama kita buat dulu sebuah password untuk masuk ke Cisco.
untuk masuk ke konsolnya ya, kita tulis di sini configure terminal. Ini sudah masuk configure terminal ya. Kemudian kita berarti harus masuk ke line console 0. Line console 0, lalu kita tambahkan password lab main, nama passwordnya, kemudian enter. Oke, kita klik login, kemudian exit. Ya, selesai. Seperti itu. Kita coba dulu. Kita exit. Nah, sudah ya. Kita sudah bisa memasukkan passwordnya, lab main. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan password juga ke dalam menjadi Isar Secret untuk privilege access code-nya. Oke, kita masuk ke dalam sudah masuk, kemudian kita masuk ke dalam configure terminal. Lalu kita tuliskan di sini enable password-nya, enable password C1, sorry, bukan C1, Cisco ya. Enter. Selesai. Exit dulu. Nah, kemudian kita bisa menambahkan atau kita bisa mengganti passwordnya menjadi Isa Secret dengan menggunakan enable password Cisco ya. Kita masuk lagi ke config terminal. Ya seperti yang sama ya seperti yang tadi kalau teman-teman ingin merubah dan mengaktifkan dan sebagainya. Enable password. Enable password Isa Secret. Kemudian kita bisa melakukan enkripsi dengan perintah service password encryption. Nah, seperti itu. Kita exit. Kita bisa show run untuk melihat hasilnya ya. Passwordnya sudah dienkripsi, namanya sudah diganti, dan yap, seperti itu. Sudah semuanya. Kemudian kita bisa melakukan memberikan ini ya, memberikan banner seperti yang tadi. Gunakan emotd banner. Caranya kita masuk dulu ke dalam config terminal. Kemudian kita tuliskan di sini banner emotd tip unauthorized access. Oke, seperti itu. Bentar. Exit. Lagi. Sudah ya. Kita masukkan di sini, masuk ke konsolnya, kita sudah bisa menggunakan left main. Kemudian saat masuk enable kita masukkan password yang tadi kita buat. Sorry, kayaknya salah nih. Ya. Sebenarnya sudah kita lakukan. Kemudian kita bisa menyimpannya ke dalam npram. Untuk menyimpannya sama seperti yang tadi juga ya. Teman-teman, untuk menyimpannya yaitu menggunakan menggunakan perintah copy spasi config enter. Nah, ini untuk menyimpannya. Enter, selesai. Seperti itu. Itu cara untuk melakukan konfigurasi di dalam router hampir sama seperti yang di switch yang tadi ya. Cuma bedanya ini di router, yang tadi di switch. Seperti itu. Ini ada optional bonus. Save startup konfigurasi to flash. Klik show flash.
Nah, ini adalah beberapa dokumen yang sudah dilakukan penyimpanan seperti itu di dalam tes. Lalu kita juga bisa melakukan copy startup config test ya. Lalu kita show flash. Nah, sekarang menambah karena tadi kita melakukan pengkopian. Copy startup test ya. Sekarang nambah jadi startup config. Jadi 1. Jadi yang tadi 3, sekarang nambah 1 lagi menjadi 4. Oke, seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke proyek yang keempat, yaitu menghubungkan router terhadap LAN ya. Jadi sudah saya buka. Tampilannya seperti ini. Di sini ada 2 buah router, R1 dan R2, kemudian ada 4 buah switch ya, switch 1, switch 2, switch 3, switch 4. Kemudian ada 4 buah PC. Lalu di sebelah kanan di sini ini adalah tugas yang harus kita lakukan. Di sini ada tabel addressing, di mana device 1 di sini ada router 1, dia memiliki ada interface yaitu gigabyte Ethernet 0/0, gigabyte Ethernet 0/1 dan yang lainnya. Kemudian di sini ada IP address-nya, di sini ada subnet mask-nya, di sini ada default gateway-nya untuk masing-masing perangkat yang ada di dalam paket tracer ini. Lalu di sini ada objektifnya, yaitu yang pertama display router information, menampilkan informasi dari routernya, kemudian yang kedua itu mengkonfigurasi interface dari routernya, dan yang ketiga itu memverifikasi konfigurasi. Oke, di sini pada bagian pertama kita tugasnya untuk menampilkan informasi dari router. Step yang pertama menampilkan informasi interface daripada R1 atau router 1 ya. Catatan, klik device, kemudian klik CLI. Klik device-nya, berarti nanti kita klik salah satu device-nya, misalkan di sini ada R1, maka nanti klik R1-nya, kemudian pilih tab CLI, menu CLI, kemudian nanti kita bisa masuk ke dalam konsolnya dengan menggunakan password Cisco, dan kita bisa masuk ke dalam privilege access mode menggunakan password kelas, seperti itu ya. Nah, kita coba masuk dulu ke dalam R1 ini, kita klik R1-nya. Setelah itu, sesuai dengan instruksi yang di sebelah kanan ini, kita pilih menu CLI. Setelah itu, kita masuk ke dalam konsolnya dengan memasukkan password yaitu Cisco. CISC. Enter. Hasil. Kemudian kita masuk ke dalam privilege access mode dengan menggunakan password kelas. Masuk ke dalam privilege access mode, enable. Kemudian masukkan passwordnya yaitu kelas. Enter. Berhasil. Sekarang kita sudah masuk di dalam privilege access mode. Nah, di sini teman-teman tinggal jawab setiap pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama, kedua, ketiga. Teman-teman lihat di sini perintah atau statistik untuk setiap individu router. Kemudian informasi apa yang ditampilkan pada serial 0/0/0/0/0. Kemudian di sini masukkan perintah untuk memperlihatkan statistik untuk serial 0/0/0/0 di dalam R1, kemudian jawab beberapa pertanyaan di bawah ini. IP address pada R1 itu berapa, kemudian bandwidth di dalam serial 0/0/0/0 interface itu berapa. Kemudian masuk ke dalam perintah untuk menampilkan statistik pada gigabit 0/0 interface, kemudian jawab pertanyaan di bawah ini. IP untuk IP yang IP pada R1 untuk gigabit Ethernet 0/0 itu berapa, kemudian MAC address-nya untuk gigabit ini berapa, kemudian bandwidth untuk gigabit ini berapa. Teman-teman nanti tinggal dikerjakan saja. Saya tidak akan menjelaskan semuanya di sini, karena saya tidak akan menjelaskan secara komplit ya, secara keseluruhan, tapi nanti ini sebagai tugas dari teman-teman untuk pertemuan ke-12 ini, untuk menjelaskan atau mengerjakan secara komplit untuk keseluruhannya, juga termasuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam instruksi ini, seperti itu.
Nah, untuk mengetahui informasi dari semua R1 ini, teman-teman ya tinggal menuliskan saja ya, tadi seperti yang sebelumnya itu show run. Nah, nanti akan muncul semua informasi yang ada di sini. Teman-teman tinggal dicari saja sesuai dengan pertanyaannya apa yang ada di sini, kemudian cari jawabannya, lalu tuliskan jawabannya. Gitu. Oke, kemudian step kedua, display summary list of the interface on R1. Ini masih sama ya, seperti yang tadi. Ditanyakan berapa banyak serial interface di dalam R1 dan R2, kemudian berapa banyak Ethernet interface di R1 dan R2, apakah semua Ethernet interface dalam R1 sama? Jika tidak, maka jelaskan perbedaannya. Kemudian menampilkan routing table pada R1. Perintah untuk menampilkan konten dalam routing table. Masukkan perintah di dalam R1, kemudian jawab beberapa pertanyaan. Berapa banyak router yang terhubung menggunakan si code. Kemudian daftar dari route-nya. Oke, bagaimana router menghandle paket destinasi? Ya, pokoknya nanti teman-teman tinggal dicari saja jawabannya sesuai dengan pertanyaannya. Kemudian configure router interface. Nah, di sini di part 2 ini mulai melakukan konfigurasi. Kalau yang part pertama kan tadi hanya menampilkan informasi saja ya. Sekarang part yang kedua adalah melakukan konfigurasi terhadap routernya. Nah, step yang pertama itu mengkonfigurasi terhadap gigabit Ethernet 0/0 di dalam router pertama, router 1 atau R1. Nah, ikuti instruksi di bawah ini untuk mengaktifkan gigabit 0/0 pada R1. Langkah pertama, kita masuk ke dalam interface gigabit 0/0. Sebelumnya kita harus masuk dulu ke dalam configure terminal. Oke, seperti ini. Kemudian kita masuk ke dalam interface gigabit 0/0 ya, gigabit bentar. Ethernet 0/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya seperti ini. IP address ini kenapa seperti ini sesuai dengan instruksi yang di atas tadi ya, yaitu untuk mana? Ini untuk gigabit 0/0 pada R1 IP address yang harus dimasukkan adalah 192.168.10.1 gitu ya. 192.168.10.1 subnet masknya adalah ini. Seperti itu, maka kita ikuti dari sesuai instruksi yang diberikan. Oke, kita masukkan IP address 192.168.10.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Oke, enter. Kemudian kita aktifkan dengan menggunakan perintah no shutdown. Bentar lagi. Oke, selesai. Kita sudah memberikan IP address terhadap gigabit Ethernet 0/0 pada router 1. Kemudian kita melakukan deskripsi untuk menghubungkan ke dalam switch pertama. Perintahnya adalah description LAN connection to S1. Bentar. Oke, terus N dulu, klik N untuk menyelesaikan perintahnya. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan ping untuk mengecek apakah R1 ini dengan PC1 dan S1 ini sudah terhubung atau belum. Gitu ya, kita coba ping. Pingnya itu berarti kita harus ngeping ke ini ya, dari sini ping alamat IP pada S1. Alamat IP yang dimiliki oleh S1 adalah ini,
192.168.10.0. Kita coba ping 192.168.10.0. Seperti itu kan ya. Sesuai dengan yang diinstruksi di sini. Atau kita lihat dulu dari tabel yang atas. Kita coba. Oke, reply untuk ya oke. Jawabannya reply artinya di sini sudah terhubung saat kita mengeping ke S1. Lalu kita coba untuk ping PC1-nya apakah berhasil atau tidak. Untuk PC1 itu memiliki alamat IP ini ya 192.168.10.10. Kita coba ping 192.168.10.10 enter. Oke, sukses rate 100%. Artinya sesuai dengan instruksi yang tadi ya di sini. Untuk melakukan ping terhadap PC1 itu pesannya sama bahwa sukses dengan rate sekian persen. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil untuk menghubungkan router ke dalam sebuah jaringan LAN. Kemudian kita bisa lakukan hal yang sama terhadap yang kedua dan juga ketiga dan juga yang keempat seperti itu. Kita lihat dulu sebentar. Nah, kita coba sekarang untuk yang kedua. Gigabit 0/2 ya. Kita masuk dulu ke dalam, kita hubungkan nih sekarang. Tadi kan kita menghubungkan dari R1 ke PC1 dan S1 ya. Sekarang kita hubungkan dari PC R1 ke PC2 juga S2. Kita masuk dulu ke lalu kita masuk ke dalam interface gigabit 0/1. Lalu kita masukkan IP address-nya 192 yang ini ya. IP address-nya 192.168.11.1 255.255.255.0. Bentar. Oke. Kemudian setelah itu instruksinya aktifkan dulu ya menggunakan no shutdown. Selesai. Kemudian kita deskripsikan lagi, description LAN to connection to S2. And sekarang kita coba ping ke PC yang kedua. PC yang kedua, alamat IP-nya adalah ini. Ping 192.168.11.10. Sukses. Artinya ini juga berhasil telah kita lakukan ya. Sudah terhubung. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal melakukan instruksi yang selanjutnya, yaitu lakukan juga hal yang sama
terhadap S3 dan juga S4 sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan terhadap router yang pertama ini, gitu ya. Tunjuknya teman-teman ikutin dari yang tabel yang di sini untuk R2-nya gitu. R2 gigabit 0 per 0, di situ IP address-nya adalah sekian. Ini untuk subnet mask-nya. Kemudian berarti nanti teman-teman tinggal memasukkan saja ya. IP-nya adalah ini untuk gigabit 0 per 0, kemudian untuk R kedua untuk gigabit 0 per 1 IP-nya ini. Teman-teman masukkan IP-nya, kemudian koneksikan terhadap jaringan LAN supaya nanti si R2 ini bisa melakukan ping terhadap PC3 dan juga PC4. Seperti itu. Nah, kalau sudah beres, kemudian kita bisa melakukan penyimpanan terhadap NVRAM. Gitu. Lalu bagaimana untuk melakukan penyimpanannya? Gitu ya. Kalau misal nanti teman-teman sudah selesai, sama seperti yang tadi kita lakukan sebelumnya. Perintahnya seperti itu. Jadi untuk menyimpannya kita bisa melakukan perintah dengan cara seperti ini. Mohon maaf ya, saya agak cegukan jadi agak sedikit terganggu untuk komunikasinya. Nah, untuk setelah selesai nanti teman-teman melakukan konfigurasi terhadap R2 ya, terhadap S3 dan juga S4 supaya bisa ping. Teman-teman kemudian simpan dengan menggunakan perintah ini. Copy. Kemudian tulis running config. Kemudian setelah config enter. Oke. Itu artinya kita sudah melakukan penyimpanan seperti itu. Nah, itu adalah tahapan-tahapan untuk melakukan koneksi terhadap LAN dari sebuah router. Kita sudah memperhatikannya untuk router yang pertama, kemudian nanti teman-teman silahkan lakukan dengan sendiri gitu ya, terhadap router yang kedua. Seperti itu. Kalau sudah selesai nanti teman-teman bisa dicek resolve-nya. Kalau sudah selesai harusnya di sini ada perintah bahwa teman-teman sudah selesai melakukan tugasnya gitu. Nah, ini ada beberapa checklist yang sudah kita lakukan sebelumnya tadi. Teman-teman tinggal lakukan terhadap R yang kedua yang belum kita lakukan. Gitu ya. Oke, selamat mengerjakan dan nanti tugasnya untuk pertemuan yang ke-12 ini bisa dikerjakan selama 1 minggu sesuai dengan instruksi yang ada di sini ya. Jadi ini kan ada empat praktek yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama adalah navigating di iOS, kemudian yang kedua konfigurasi initial switch setting, yang ketiga adalah konfigur initial routing setting, dan yang keempat adalah connect router to LAN. Gitu, sesuai dengan instruksi yang pasti nanti diberikan. Teman-teman kerjakan semua instruksinya, kemudian jawab semua pertanyaannya. Setelah jawab semua pertanyaannya, kemudian nanti uploadkan di Google Classroom. Nanti akan saya sediakan link untuk menguploadnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan, teman-teman silahkan tanyakan di Google Classroom ataupun di WhatsApp group. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.